Selamat malam saudara, saya Nazli Zakaria kembali menjumpai Anda melalui siaran Berita Metropolitan. Sejumlah informasi aktual telah kami siapkan untuk Anda dan inilah cuplikan berita utama malam ini. Kapus Penkum Mulyo Harjo akhirnya hari ini memerintahkan tim penyidik untuk melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana korupsi mantan Menteri Pertambangan dan Energi Ginanjar Kartasasmita. Wacana politik yang kini ramai dibicarakan para elit politik hendaknya lebih mengedepankan kepentingan seluruh bangsa. Pendistribusian bahan bakar minyak sejabodetabek tampak berjalan normal sehari menjelang kenaikan BBM sebesar 50% terhadap industri dan usaha komersial. Tetaplah bersama Televisi Republik Indonesia, saluran pemersatu bangsa. Saudara, di samping berita metropolitan kali ini juga akan menampilkan dialog metropolitan yang akan membahas masalah pendidikan Islam melalui jalur pendidikan formal. Bersama Kepala Sekolah Insan Cendekia, Bapak Abdul Gawi, yang kini juga telah hadir di Studio 6 bersama kami. Dan baiklah saudara, inilah berita selengkapnya. Kapus Penkum Mulyo Harjo hari ini memerintahkan tim penyidik untuk melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana korupsi Ginanjar Kartasasmita selama 20 hari, terhitung mulai 31 Maret hingga 19 April 2001. Perintah penahanan terhadap tersangka Ginanjar Kartasasmita ini menurut Kapus Penkum Mulyo Harjo seusai membesuk Ginanjar siang tadi di Rumah Sakit Pertamina Jakarta adalah karena adanya kekhawatiran terhadap tersangka yang akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan akan mengulangi perbuatan pidana. Kapus Penkum juga mengatakan selama menjalani rawat inap di Rumah Sakit Pertamina Jakarta atau di luar Rumah Sakit Pertamina, masa penahanan tersebut dibantar atau gestit. Selanjutnya masa penahanan akan dihitung kembali setelah tersangka selesai menjalani perawatan. Yang pembantaran apakah rawat inap di rumah sakit tidak dihitung, Pak ya? Tidak dihitung. Justru itulah yang namanya dibantar. Ya. Sampai berapa lama itu? Itulah di sini sudah disebutkan bahwa sampai menjalani perawatan. Tidak ada. Ya, namanya juga perawatan ya. Barangkali insya Allah berapa lama sembuh ya sudah. Surat penahanan atas tersangka Ginanjar Kartasasmita menurut Mulyo Harjo telah ditandatangani hari ini oleh kuasa hukumnya Muhyar Yara setelah ada persetujuan dari Ginanjar Kartasasmita. Eva Zulia dan Hazaki Kaito melaporkan dari Rumah Sakit Pertamina Jakarta. Saudara, mantan Sekjen Departemen Kehutanan Suripto menyatakan akan menghadap pimpinan DPR RI mengenai penyalahgunaan kekuasaan Presiden Abdurrahman Wahid dalam mengambil kebijakan pemerintah. Setelah menyatakan akan menuntut Presiden Abdurrahman Wahid atas berbagai tuduhan makar dan penyeludupan kayu, mantan Sekjen Departemen Kehutanan Suripto dalam waktu dekat akan menghadap DPR RI guna melaporkan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Presiden. Ditemui di sela-sela musyawarah besar ke-1 Ikatan Alumni Universitas Ibnu Khaldun hari ini di Jakarta, Suripto menyatakan apa yang diperbuat Presiden akan berbahaya sekali apabila dibiarkan. Hal itu ditempuh karena perlu adanya penegakan supremasi hukum. Semua nggak ada yang benar. Oleh karena itu, saya akan menggugat Presiden dan saya akan ajukan secara hukum, melalui jalur hukum, dan juga saya akan berbicara di muka DPR juga, khususnya dari pimpinan DPR, mengenai penyalahgunaan kekuasaan, kesewenang-wenangan dari Gus Dur di dalam mengambil tindakan-tindakan di dalam segala kebijakan yang menurut saya ini berbahaya sekali kalau dibiarkan. Sementara kuasa hukum Suripto Masiga Bugis menyatakan pihaknya berencana minggu depan akan memberikan laporan resmi kepada kepolisian di samping mengajukan gugatan tentang perbuatan melanggar hukum oleh penguasa. Diyakininya gugatan tersebut akan dikabulkan oleh pihak-pihak terkait. Sebagai lawyer saya harus yakin dong. Saya harus yakin bahwa
berdasarkan kenyataan yang ada, fakta-fakta, bukti-bukti harus dikabulkan. Kalau sampai tidak dikabulkan, ya saya pikir itu sudah merupakan hal lain yang perlu dipertanyakan pula. Kan begitu. Suripto sendiri berencana akan menghadap pimpinan dan anggota DPR RI guna melaporkan penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden dalam waktu dekat ini setelah masa reses para anggota DPR RI. Wacana politik yang kini ramai dibicarakan elit-elit politik hendaknya lebih mengedepankan kepentingan seluruh bangsa daripada hanya mempersoalkan eksistensi Gus Dur sebagai presiden. Suasana kota Jakarta yang cukup tenang dan jauh dari hingar-bingar aksi demonstrasi pro dan kontra, terutama saat Presiden Abdurrahman Wahid menyampaikan jawaban memorandum pertama DPR, hendaknya terus dijaga semua pihak. Menyikapi suasana politik pasca memorandum pertama DPR, mantan anggota MPR dan Ketua Umum Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia R. Suprapto menilai, sudah saatnya DPR lebih mengutamakan penyelesaian terhadap berbagai konflik bangsa, tidak semata-mata membahas soal kepala negara. Permintaan maaf Gus Dur lewat jawaban memorandum hendaknya disikapi secara arif dengan melakukan rekonsiliasi antar elit-elit politik. Dengan sudah adanya jawaban dan tanggapan dari Bapak Presiden dan juga permintaan maaf oleh Bapak Presiden yang ditujukan kepada masyarakat dan khususnya kepada DPR, supaya via DPR juga bersikap arif dalam menghadapi ini. Ya? Dalam pengertian, ya jangan wacana politik itu diterus-teruskan hanya berkisar terfokus kepada menginginkan adanya sidang istimewa, tetapi supaya difokuskan kepada bagaimana mencari solusi terhadap masalah kebangsaan sekarang ini. Dalam kesempatan tersebut, mantan anggota MPR ini juga minta kepada Presiden Abdurrahman Wahid memperbaiki manajemen kepemimpinannya serta melakukan konsolidasi Kabinet Persatuan. Saudara, sehari menjelang kenaikan harga BBM sebesar 50% terhadap industri dan usaha komersial, pendistribusian BBM di Jabotabek tampak tetap berjalan normal seperti biasa. Distribusian BBM untuk Jabotabek di Plumpang sepanjang pantauan TVRI sejak pagi hingga siang tadi masih berjalan normal. Mobil-mobil tangki BBM tanpa antri secara teratur dan segera mendapatkan pelayanan seperti biasa. Sementara situasi di sejumlah SPBU yang berdasarkan ketentuan masih menerima subsidi sehingga tidak mengalami kenaikan harga BBM, aktivitasnya terlihat biasa-biasa saja. Ketika dikonfirmasi ke beberapa SPBU di Jakarta, beberapa pengelola menyebutkan pihaknya hingga saat ini belum mendapatkan pesanan yang melonjak dari para pengelola industri dan usaha komersial, sehingga kecil kemungkinan terjadinya upaya penimbunan BBM sebagaimana diisukan. Pengiriman BBM sampai saat ini masih seperti biasa aja, dan solar ya, jadi sesuai dengan permintaan kita dari SP kita gitu. Jadi mungkin ada berita untuk mau kenaikan, sementara lonjakan-lonjakan atau apa kayaknya belum terlihat sampai hari ini gitu. Lain halnya pengecer minyak tanah rumah tangga. Dalam seminggu ini ada di antara mereka yang mengalami kesulitan pemenuhan permintaan, bahkan pesanan permintaan tidak sepenuhnya dipenuhi. Padahal seharusnya mereka tidak mendapatkan dampak langsung dari kebijakan kenaikan BBM bagi industri dan usaha komersial. Jadi katanya minyaknya DO-nya dicabut, jadi saya dikurangin juga, biasa 7, 6, sekarang paling 4 gitu. Jadi ya saya nurut aja, itu namanya orang di bawahan gitu, jadi saya nurut, dikasih 4 ya saya mau aja gitu. Dampak kenaikan harga BBM bagi industri dan usaha komersial mau tidak mau tetap merembet pada harga-harga kebutuhan masyarakat rumah tangga. Hal ini telah terlihat dari naiknya harga sejumlah produk makanan dan minuman, sehingga dirasakan semakin memberatkan kondisi perekonomian masyarakat yang sedang memprihatinkan saat ini. Ya, menurut kita kita pegawai ya memang keberatan banget lah, Bu. Kalau bisa jangan deh, kalau bisa jangan dinaikin deh harga-harga minyak tanah itu, memang yang
Untuk utama lah, kebutuhan utama kita kan pegawainya pegawai rendahan, enggak. Kayak gimana ya, yang penting semuanya jangan naik deh gitu. Jangan hanya minyak petet aja, semua juga begitu maunya. Kenaikan harga BBM solar, minyak bakar dan diesel bagi industri dan usaha komersial, termasuk kapal-kapal tongkang penangkap ikan, yang ditetapkan melalui Kepres akan berlaku efektif mulai besok 1 April pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kenaikan BBM ini nantinya akan disusul dengan kenaikan BBM bagi rumah tangga dan transportasi sebesar 20% pada bulan Oktober 2001 mendatang. Saudara, di tengah merosotnya rasa solidaritas peran pendidikan yang bertumpu pada nilai-nilai agama mempunyai arti yang sangat strategis bagi pembentukan watak serta semangat kebersamaan kalangan generasi muda. Berbagai lembaga kini mengelola pendidikan yang diarahkan pada peningkatan kualitas anak didiknya, sekaligus memberikan pelajaran pendalaman agama yang dinilai masyarakat masih sangat kurang. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai lembaga penelitian telah mewujudkan tuntutan tersebut dengan mendirikan SMU Insan Cendikia di kawasan Serpong, Jawa Barat. Latar belakang didirikannya SMU Insan Cendikia antara lain untuk memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia berkualitas tinggi. Dengan memberikan kesempatan kepada siswa-siswi pesantren dan sekolah Islam lainnya yang berprestasi serta berminat besar dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkaitan dengan hal ini, Dialog Metropolitan kali ini membahas tentang pendidikan Islam melalui jalur pendidikan formal bersama Kepala Sekolah Insan Cendikia, Bapak Haji Abdul Gawi, yang kini telah hadir di Studio 6 TVRI. Selamat malam Pak. Selamat malam Bu. Menarik sekali seperti dalam pemaparan tadi bahwa sekolah yang Bapak pimpin terus berupaya dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa serta meningkatkan mutu pendidikan bagi anak didik. Nah, bagaimana gambarannya Pak? Yang kami lakukan sebetulnya sama dengan sekolah-sekolah lain. Perbedaannya mungkin dalam pelajaran agama Islam. Jumlah jam mata pelajarannya lebih banyak dan materinya itu lebih banyak pada pengamalannya Bu. Jadi seperti apa anak-anak mengamalkan itu dalam kaitan dia belajar di sekolah kami yang berbentuk pondok pesantren. Itu. Kemudian di samping kegiatan keagamaan yang kami lakukan dengan jumlah jam juga banyak, yaitu terutama kegiatan pelajaran yang mengarah pada iptek, khususnya yang kita sebut MAPI-KIBI, yaitu matematika, fisika, kimia, biologi. Nah, seperti apa itu konsepnya itu Pak? Kalau kurikulum yang ada, yang nasional itu katakanlah itu mengatur jam-jam MAPI-KIBI itu dengan jumlah tertentu. Di sekolah kami itu diperbanyak jumlah jamnya, kemudian juga untuk guru-guru pengajarnya memang kami adakan seleksi yang cukup ketat sehingga mereka memberikan pelajaran itu sebagai suatu proses pembelajaran dengan cara-cara yang insya Allah lebih baik begitu. Ya. Nah, kemudian Pak, saat ini konsep pendidikan umum yang mengacu pada nilai-nilai agama memang dirasa masih sangat kurang. Nah, dari pihak sekolah Bapak sendiri bagaimana terobosannya Pak? Kalau kita melihat kurikulum ya Bu ya, itu bisa kita melakukan apa yang disebut pandangan-pandangan tertentu terhadap kurikulum itu, yang kalau di istilah pendidikan ada yang disebut kurikulum yang kita diferensiasikan dengan cara yang tadi saya sebutkan, yaitu bahwa kita buat demikian rupa sehingga kurikulum nasional itu kalau dia belum maksimal kita buat secara maksimal dengan menambah jumlah jam tadi begitu. Kemudian juga kita juga memadukannya dengan kurikulum yang sifatnya non akademis seperti kegiatan-kegiatan yang berkembang di masyarakat secara aktual gitu. Kemudian Pak, apakah rencana dalam memasuki kurikulum budi pekerti tahun ini, apakah menurut Bapak menjadi salah satu solusi? Saya kira secara umum itu memang bagus gitu ya. Dan sekarang ini dari Diknas juga ada kelihatannya konsep bagaimana kita menilai budi pekerti itu, artinya ada ukurannya gitu kalau sudah diamalkan gitu. Kemudian Pak, saat ini ya bangsa Indonesia mengalami krisis yang boleh dibilang multidimensional ya, sampai kepada
krisis moral, sehingga anak-anak remaja termasuk para siswa cenderung untuk melakukan tindakan-tindakan negatif, termasuk yang sedang meningkat saat ini tawuran antar pelajar. Nah, bagaimana Bapak mengantisipasi hal ini, Pak? Khususnya pada sekolah kami, saya kira memang perlu ada seleksi ketika pemasukan muridnya atau siswanya. Itu kita lakukan melalui berbagai cara, entah itu mulai dari melihat bagaimana mereka belajar di tingkat SLTP atau di sanawiyahnya, sejauh mana cara belajar yang baik yang mereka lakukan. Kalau tidak ada seleksi secara demikian, sering kita nantinya di sekolah akan membaurkan anak-anak yang barangkali terlalu banyak menggunakan waktunya yang kurang baik gitu. Nah, itu tentunya akan menyebabkan di sekolah terjadi pembauran yang tadi mungkin malah menyebabkan anak-anak yang kurang baik itu yang dominan begitu. Jadi ada seleksi awal, Bu, barangkali di sekolah kami itu. Nah, kemudian Pak, saat ini seperti kita ketahui, salah satu kemerosotan mental yang terjadi saat ini terhadap generasi muda itu disebabkan karena nilai agama dalam kurikulum masih kurang. Nah, konsep-konsep apa lagi yang bisa diterapkan, Pak? Ya. Di samping jumlah jam pelajaran agama yang sudah cukup banyak, saya kira kita mengutamakan pengamalannya gitu. Jadi bukan teorinya atau pengetahuan agamanya, tapi sejauh mana anak mengamalkan itu dalam kehidupannya. Itulah nanti dalam tata tertib atau dalam tadi ukuran budi pekerti itu kita melihat itu ya, apa yang anak-anak lakukan itu pantas atau tidak ya dalam pengamalannya, ya itu nanti guru menegur, guru juga memberikan penilaian seperti yang dilakukan oleh Poladiknas. Itu ada alat ukurnya, ada juga langkah-langkah kita untuk memperbaiki keadaan itu. Baik, kemudian Pak Abdul Gawi, selain itu alternatif apa yang diberikan kepada siswa? Alternatif selain budi pekerti ini, Pak? Saya kira kita bukan hanya mencegah anak-anak ya untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Barangkali pada usia-usia demikian memang pada masa pancaroba ya, tentunya ada kegiatan yang sifatnya mengisi kegiatan-kegiatan yang kreatif yang menyalurkan bakat mereka melalui kegiatan ekstrakurikuler, Bu. Iya. Mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang lebih spesifik untuk menghindarkan mereka dari perkelahian, pertikaian atau tawuran antar pelajar ini, Pak. Ya, kegiatan yang positif itu barangkali yang sudah lama kita lakukan, kegiatan pramukaan, UKS, usaha kesehatan sekolah, bela diri dan sebagainya. Tapi khusus di sekolah kami ada semacam kegiatan yang dalam segi keagamaan bisa kami angkat, yaitu misalnya ada semacam pengajian tasawuf malam hari gitu, entah itu berjenjang atau berapa kali? Untuk anak kelas 1, 2, dan 3 gitu. Dalam seminggu misalnya 1 kali kita lakukan itu, tapi secara populer gitu, dan orang yang menyampaikan pun kita pilih dari pihak luar gitu, dan orangnya itu disenangi anak-anak gitu, kira-kira begitu. Nah, kemudian ini ada satu lagi mungkin yang penting ya Pak, sekarang ini penggunaan narkoba ya telah meningkat sekitar 400% dan sampai strata yang paling bawah termasuk masyarakat kelas bawah, termasuk remaja, anak-anak dan para siswa. Nah, bagaimana Bapak sebagai pendidik mengantisipasi hal ini, Pak? Ya. Insya Allah yang sudah kita lakukan selama ini dapat menghindarkan anak-anak dari perbuatan demikian, yaitu pengetatan kami pada pengawasan dan pembinaan di asrama, karena mereka tinggal di asrama semua, Bu. Jadi tidak ada satu anak pun yang boleh tinggal di luar. Ada putra, ada putri yang terpisah. Di samping ada sering yang dilakukan oleh para pembina asrama, guru-guru juga pembina OSIS dan guru kelas pun sering menasihati mereka, dan kelihatannya kalau lihat lingkungan sekolah kami memang untuk hal itu kelihatannya agak jauh dari kemungkinan dipengaruhi luar, karena memang sekitar daerah kami itu agak jauh dari penduduk gitu ya. Jadi cukup aman, barangkali itu membantu kami. Kemudian juga ada petugas-petugas keamanan yang menjaga lingkungan sekolah. Di samping tadi setiap pelajaran pun menyampaikan bagaimana merusaknya pengaruh narkoba itu. Kemudian Pak Abdul Gawi, seandainya para siswa ini telah melanggar ketentuan atau melanggar peraturan yang ada, sejauh mana bimbingan atau pembinaan yang diberikan oleh pihak sekolah?
pada awalnya mereka masuk ke insan cendekia itu ada peraturan tata tertib yang dibacakan pada anak, dijelaskan, mungkin juga ditanggapi oleh anak mana yang katanya terlalu keras dan sebagainya. Insya Allah pengalaman kami beberapa tahun ini ada hal tertentu mungkin perlu kita perbaiki supaya tidak terlalu barangkali menghukum anak begitu. Tapi kelihatannya memang sudah ada jalinan antara guru dengan siswa yang menyebabkan peraturan itu bisa diterima mereka dan mereka akan tahu akibat kalau sanksinya itu dilanggar. Karena akhir-akhir ini kan ada sanksi yang diberikan kepada anak dari pihak sekolah yang malah tidak tepat gitu ya Pak. Iya betul. Ya. Bisa terlalu keras. Nah dari pihak sekolah Bapak bagaimana ini? Biasanya kami ingatkan dulu, jadi sifatnya preventif gitu ya. Ada dialog, nanti biasanya biasanya ada ringan, hukuman ringan, sedang, berat gitu. Sudah 3 kali berbuat tidak bisa dinasihati, ya biasanya kita kembalikan pada orang tua gitu untuk artinya mengasuh anaknya kembali, dan kami juga memberi jalan keluar kalau misalnya itu orang tua perlu bantuan kita ya, dalam arti dalam pengembalian anak ini seperti apa begitu ya, artinya diskor dulu gitu berapa hari atau kemudian memang terpaksa dikeluarkan karena juga mungkin permintaan. Tapi sebelum memberikan sanksi itu dikonsultasikan dulu dengan orang tua murid ya Pak. Agar tidak merasa kita tekan dan sebagainya gitu. Kemudian Pak Abdul Gawi, dalam situasi seperti sekarang ini konsep-konsep apa yang Bapak untuk memajukan pendidikan? Kami sependapat dengan rekan-rekan yang terutama menangani keagamaan. Saya kira penekanan pada kegiatan keagamaan itu sangat perlu Bu ya. Dalam arti adakanlah kegiatan-kegiatan yang sifatnya membawa anak ke arah sikap perilaku atau akhlak yang baik. Dan ini seperti Ibu katakan tadi, situasi sekarang kan memang tidak terlalu mendukung. Itu malah harus lebih ketat kita lakukan. Dan sikap ini pun barangkali kan juga secara langsung tidak bisa kita terapkan karena setiap hari itu informasi dari media massa, dari televisi pun bisa terjadi anak itu terpengaruh oleh itu. Tapi sepanjang itu barangkali sifatnya masih menunjukkan kreativitas yang baik, kita dukung. Misalnya anak itu senang main band, tapi seperti apa lagu-lagu yang dibawakan itu ada kendali gitu. Ada spesifikasi ya Pak ya? Iya, ada spesifikasi. Nah kalau kita mencoba membandingkan kegiatan ini dengan pengaruh-pengaruh dari luar yang kurang baik, barangkali sebagai guru kita tahu itu ya, kita sampai batas mana kita bolehkan gitu. Misalnya jam mereka bisa acara malam itu sampai jam berapa gitu, meskipun di asrama bisa terjadi itu gitu. Nah mungkin ini yang terakhir Pak, mungkin ada imbauan dari Bapak untuk memajukan SMU Insan Cendekia ini Pak. Saya kira barangkali ada baiknya rekan-rekan sesama kepala sekolah atau pengurus yayasan, barangkali kami tidak memang mengatakan sekolah kami terbaik gitu ya, itu mungkin juga wajar-wajar saja. Tapi upaya yang kami lakukan ini barangkali bisa juga kita saling tukar pengalaman Bu. Kami bersedia dikunjungi, didatangi, terus dibandingkan. Kami juga ingin belajar dari sekolah-sekolah lain seperti apa gitu yang perlu kami perbaiki. Selama ini udah ada kayak kerjasama atau kemitraan dengan itu? Ya, sudah cukup banyak Bu. Malah bulan entah baik itu sekolah-sekolah Islam maupun sekolah non-Islam Bu, sudah datang ke sekolah kami. Belum lama kami dengan Bapak Menristek mengadakan kegiatan, karena tadi kaitannya sekolah ini di bawah BPT dan Departemen Agama sekarang, kegiatan bersama yang sifatnya mengajak anak untuk membawa anak menyenangi iptek gitu, yaitu kemarin itu semacam pencanangan pemasarakatan iptek di kalangan generasi muda dan pelajar. Jadi pada intinya bertujuan untuk meningkatkan iptek dan imtak ya Pak betul. Dua-duanya gitu. Ya baik, terima kasih Pak Abdul Gawi, semoga perbincangan kita pada malam ini bermanfaat. Ya, terima kasih Pak. Saudara penonton, demikian dialog kita malam ini dan kini kita ikuti berita selanjutnya.
Saudara Gubernur DKI menegaskan pihaknya akan bersungguh-sungguh memberantas penyalahgunaan narkoba karena pecandu narkoba di ibu kota sudah sampai ke tingkat lini masyarakat yang golongan sosial ekonomi lemah. Salah satu benteng pertahanan utama untuk penanggulangan narkoba dimulai dari tingkat sekolah dasar. Oleh sebab itu perlu diupayakan program pelatihan penyuluh inti penanggulangan penyalahgunaan narkoba bagi kepala sekolah maupun guru sangat diperlukan. Wagub Bidang Kesra yang diwakili Asisten Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta, Ritola Tasmaya, ketika membuka pelatihan penyuluhan inti penanggulangan narkoba meminta untuk secara sungguh-sungguh memberikan perhatian kepada anak didik sehingga anak didik terhindar dari kemungkinan penyalahgunaan narkoba. Sementara itu para kepala sekolah juga diminta untuk memperhatikan makanan jajanan ataupun permainan di sekitar sekolah. Menjalin kerjasama di antara orang tua, muspida, dan instansi terkait sangat diperlukan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi DKI Jakarta, Masrul Nim, menjelaskan pelatihan yang diikuti 750 kepala sekolah dan guru SD ini diharapkan agar para peserta dapat mentransferisasikan pengetahuannya kepada anak didik. Gubernur DKI Jakarta Sutioso di ruang kerjanya menerima panitia Genta Sriwijaya yang melaporkan akan menyelenggarakan malam dana semalam di Bumi Sriwijaya bulan depan di Hotel Hilton Jakarta. Gubernur Sutioso ketika menerima panitia Genta Sriwijaya mengatakan kegiatan malam dana yang diperuntukkan bagi daerah yang terkena musibah bencana alam adalah sangat penting dan perlu ditiru oleh daerah lainnya. Gubernur mengharapkan kegiatan ini bisa menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan karena kota Jakarta yang majemuk dan terdiri atas berbagai suku bangsa memerlukan rasa aman, tentram, dan nyaman. Di sisi lain, kegiatan ini juga bisa untuk mengkaderkan regenerasi atas seni budaya asli Sumatera Selatan yang dapat mengangkat kebanggaan negara bangsa Indonesia di kalangan wisatawan yang berkunjung ke Indonesia, khususnya ke Jakarta. Sementara itu, pimpinan rombongan panitia semalam di Bumi Sriwijaya, Chandra, mengharapkan kepada Gubernur DKI untuk membuka malam dana yang akan diselenggarakan April bulan depan. Ketua Umum Pengurus Pusat Pancasila, Yoris TH Raweyai, mengatakan tantangan yang menghadang terwujudnya idealisme demokrasi di dalam tubuh anggotanya disikapi dengan pembenahan ke dalam melalui berbagai kegiatan agar perwujudan demokratisasi pembangunan dapat berjalan lancar. Saat ini bangsa kita dihadapkan dengan berbagai masalah yang muncul dalam rangka mewujudkan pembangunan yang demokratis. Namun sangat disayangkan sebagian besar masyarakat belum menyadari bagaimana menyikapi demokrasi itu. Demikian dijelaskan Yoris ketika meninjau kegiatan kader pemuda Pancasila pada Apel Nasional Komando Inti Mahatidana Pemuda Pancasila hari ini di Jakarta. Menurutnya kader PP membutuhkan pembekalan baik dalam hal sejarah Pancasila sebagai dasar ideologi negara maupun kedisiplinan pribadi dalam kaitannya sebagai pemuda pejuang generasi penerus bangsa. Targetnya sebetulnya bagaimana membangun rasa percaya diri sebagai kader pemuda Pancasila. Karena kami adalah organisasi sosial kemasyarakatan pemuda, di mana kami harus membangunkan satu jiwa korsa organisasi terhadap seluruh kader PP. Nah, inilah salah satu pola metode pendidikan dalam rangka menanamkan sense of belonging melalui character building yang kita bangun dengan mengisi mereka terhadap materi-materi organisasi dan juga latihan-latihan fisik yang kita lebih fokuskan kepada PBB. Sehingga peraturan baris berbaris mendisiplinkan anggota. Kenapa? Melalui kegiatan apel yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan konsolidasi kader pemuda Pancasila ini, diharapkan pola pikir seremonial yang ada selama ini dapat dirubah sekaligus membentuk kemandirian ekonomi organisasi sosial kemasyarakatan pemuda ini. Saudara, laporan tadi mengakhiri siaran berita metropolitan malam ini, dan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, Anda kembali dapat mengikuti siaran berita berbahasa Inggris Evening News. Akhirnya saya Nazli Zakaria atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.
Jakarta.